Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, silahkan dibuka mushafnya. Akan kita ambil bagian yang keempat dari Fawaid Tafsir Suratul Shaffat. Dan sudah sampai kita ayat yang ke-30, sekarang 31 sampai 37 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فحق علينا قول ربنا inna ladzaiqun. Maka pastilah keputusan azab Allah keputusan azab Tuhan kita menimpa kita. Itu kata mereka. Fahaqqa alaina qaulu rabbina. Pastilah keputusan azab Allah Azza wa Jalla, keputusan azab Rabb kita pasti menimpa kita. Jadi kami dan kalian, kata mereka, inna ladzaiqun. Kami pasti akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ay haqqun alaina qadru rabbina wa qada'uh. Telah pasti atas kita takdir Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Aku dan kalian sanadzukul azab, akan merasakan siksa Allah Azza wa Jalla, wa nashtariku fil iqab, kita akan bareng-bareng merasakan hukuman Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah konteks atau teks tasa'ulatul zalimin. Pertanyaan-pertanyaan orang-orang zalim dan apa yang dikatakan oleh para pengikut terhadap tokohnya dan apa yang dikatakan oleh para tokoh terhadap pengikutnya. Fahaqqun alaina atau fahaqqa alaina qaulu rabbina inna ladzaiqun. Hadza qaul al-matbu'in li atba'ihim. Ini perkataan para tokoh terhadap pengikut-pengikutnya, ya. Dikatakan oleh mereka fabisababi ghiwayatina wa dhalalina, karena sebab kesesatan kami, penyelewengan kami, wajaba alaina al-azab, pasti kita mendapatkan siksa. Ana au inna wa antum ladzaiqun la mahala. Aku dan kalian pasti akan merasakan azab itu, siksa tersebut mau tidak mau. Nah, di sana para pengikut berkata sambil mengakui kesesatan mereka, ya. Demikian juga para tokoh mengakui kesesatan mereka. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Kami telah menyesatkan kalian atau kami telah menyelewengkan kalian. Sesungguhnya kami memang nyeleweng. Ini ucapan si jin kepada manusia. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Mereka, ya, sesungguhnya pada hari itu bersama-sama dalam azab Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelumnya fa'aghwaynakum inna kunna ghawin, maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Tapi di sana dia mengakui kesesatannya. Di dunia dikatakan sesat yang ikut Nabi. Mereka yang menentang Nabi dikatakan dirinya mendapatkan petunjuk. Tapi ketika berada di akhirat,
Allah Azza wa Jalla akan tampakkan yang sesungguhnya. Yang hak-hak, yang batil-batil, di sana orang yang batil itu akan mengakui kebatilan mereka. Orang yang sesat itu akan mengakui kesesatan mereka. Tetapi di dunia, mana ada yang mau mengaku? Sudah jelas-jelas menentang Allah, sudah jelas-jelas menentang Nabi SAW, masih mengatakan dirinya mendapatkan hidayah. Nah begitu sampai di akhirat, sudah tidak ada kata untuk membalikkan fakta. Semuanya yang hakiki. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Kami menyesatkan kalian. Memang kami itu adalah orang-orang yang sesat. Oleh karena itu dikatakan falidzalik aghwaynakum inna kunna ghawin ay da'awnakum ila tariqatina. Para tokoh ini mengatakan kami yang mengajak kalian. Jin-jin ini mengatakan kami yang mengajak kalian kepada jalan kami yang sesat. Fastajabtum lana, kalian ikut. Fala talumunana walumu anfusakum, maka sekarang jangan kalian cela kami, cela diri kalian. Sebab kami di dunia hanya mengajak. Urusan nerima dan tidak urusan kalian. La ilaha illallah. Ini sungguh kata-kata yang menyayat hati dan menyakitkan ini. Kenapa? Di saat tidak ada gunanya, ya, seorang mengungkapkan yang hakiki dan mengungkapkan perbuatannya yang sesat, yang itu di sana tidak berguna. Yang tersisa hanya celaan, yang tersisa hanya siap-siap dimasukkan ke dalam azab Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla sebutkan فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ, maka mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, fil adzabi musytarikun, mereka semuanya mendapatkan siksa meskipun kadar azab mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kejahatan mereka. Tapi semuanya dalam azab. Pengikut maupun yang diikuti. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa innahum yawma idzin fil adzabi musytarikun. Kenapa mereka bareng-barang dalam azabnya meskipun bertingkat-tingkat? Wa dzalika liishtirakihim fi syirk, karena di dunia mereka sama-sama syirik. Wasyarr, sama-sama berbuat keburukan. Wal fasad, sama-sama mereka berbuat kerusakan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sebagaimana di dunia mereka barang-barang berbuat kekafiran, maka di akhirat pun mereka barang-barang menerima siksanya. Maka Allah mengatakan inna kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah perlakuan kami terhadap orang-orang yang jahat. Min sa'iril asnaf, dari seluruh lapisan mereka. Kezunat, para pezina, wa akalatir riba, pemakan riba, wa safikid dima, yang menumpahkan darah. Kami akan siksa masing-masing golongan tersebut. Dan ini kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla, uhsyurul ladzina zalamu azwajuhum. Giringlah dan kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta pasangan-pasangan mereka. Artinya yang semisal perbuatan mereka. Pezina dengan dikumpulkan para pezina, pemakan riba dengan pemakan riba, penentang sunnah dengan penentang sunnah, pelaku bidah, penyuruh bidah dikumpulkan dengan penyuruh bidah, penyuruh kesyirikan dikumpulkan dengan penyuruh kesyirikan, ahli syirik dikumpulkan dengan ahli syirik. Dan lihat apa kata Allah Azza wa Jalla. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu sesungguhnya dahulu apabila dikatakan mereka la ilaha illallah, diajak kepada kalimat tauhid, diajak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Diajak pemurnian akidah, diajak membersihkan kotoran syirik, kotoran maksiat, kotoran bid'ah. Apa kata mereka? Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Dan ini adalah kejahatan yang paling besar. Puncak dari kejahatan. Ketika diajak kepada tauhid, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, disombongkan dirinya.
terhadap kebenaran tersebut dan terhadap yang membawa kebenaran itu. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla beritakan bagaimana tentang musyrikin. Ya. Diberitakan tentang kaum musyrikin. Quraisy. Yang mana di dunia ketika dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seorang mukmin yang mengajak mereka kepada tauhid, melarang mereka berbuat syirik, mereka sombong, mereka memperolok-olok, ya, dan tidak mau mengucapkannya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Masa kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita gara-gara tukang syair yang gila? Ini bentuk penentangan mereka terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah iya kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kami gara-gara tukang syair yang gila? Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak cukup berpaling dari kebenaran itu. Dia tidak cukup mendustakan kebenaran itu. Sehingga dia menghakimi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keputusan yang paling zalim. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam syair, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam gila. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu tidak mengetahui syair dan tidak menjadi penyair. Ya. Dan tidak pernah mereka juga mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu Nabi Muhammad itu makhluk Allah yang paling berakal, yang paling cerdas, yang paling hebat akalnya. Tapi ketika mereka mendustakan kebenaran, mereka siap mengeluarkan kedustaan apapun. Maka jangan heran orang-orang ya yang menentang tauhid, menentang sunnah, meskipun mereka penentang teroris, mereka tetap dikatakan teroris. Maka jangan heran ini. Ya. Orang-orang menegakkan sunnah paling menentang teroris, paling menentang sikap gulu, ya, melampaui batas, ekstrim. Jangan heran, musuh-musuh itu pasti akan menuduh mereka teroris, ekstrim. Ya, padahal dia tahu yang menentang teroris, menentang ekstrim adalah sunnah. Tapi inilah dia, sejarah akan terulang kembali terus seperti itu. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal sesungguhnya Nabi Muhammad SAW datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, bal jaa Muhammad bil haqq. Muhammad itu bukan penyair, bukan gila. Dia mendatangkan kebenaran. Dia mendatangkan al-haq, al-kitab. Dan apa yang ada dalam kitab itu hak, wa saddaqal mursalin, dan membenarkan para rasul. Maka kedatangannya membenarkan ajaran-ajaran para rasul sebelumnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat dan ayat bagi rasul-rasul sebelumnya. Karena rasul-rasul sebelumnya memberitakan tentang Nabi, mengabarkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengambil janji dari pengikut-pengikutnya ketika datang Muhammad itu hendaklah diimani dan hendaklah dibela. Tetapi ketika nampak kebenaran
Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya, nampaklah kedustaan para penentangnya. Sekiranya Nabi Muhammad SAW tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka, padahal para nabi itu sudah memberitakan, lakana dzalika qadhihan fi sidqihim, niscaya itu akan mencoreng berita yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Jadi Nabi Muhammad SAW dia datang, ya, ini menunjukkan kejujuran para nabi sebelumnya. Andai kata Nabi SAW tidak datang, maka rasul itu akan dikatakan dusta dan bohong. Demikian juga Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul, apa yang didakwahkan oleh para rasul, dan Nabi SAW mengimani mereka. Dan Nabi memberitakan kejujuran dan kebenaran risalah para nabi dan kenabian mereka dan syariat mereka. Dan ini bukti nyata bahwasanya apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla ini adalah hak, karena zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, ternyata tetap satu ajarannya. Tidak ada perubahan sedikit pun dan tidak ada perbedaan sedikit pun. Jadi Nabi Muhammad SAW qad ja'a bil haq. Dia telah membawa kebenaran. Alladhi huwa la ilaha illallah. Yaitu membawa tauhid. Wa saddaqal mursalin. Membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Yaitu para rasul juga membawa kalimat la ilaha illallah. Para rasul mengajak kepada la ilaha illallah. Para rasul mengajak untuk hidup dan mati di atas la ilaha illallah. Maka dari sini sepakatlah dakwahnya Nabi SAW dan sepakat pula dakwahnya para rasul sebelumnya. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini menjelaskan celakanya orang-orang yang sesat dan orang-orang yang disesatkan. Dan inilah bahayanya membeo terhadap manusia-manusia selain dari para nabi dan para rasul. Hati-hati. Yang kedua, ayat ini menjelaskan apa yang dihadapi oleh orang-orang musyrikun, atau apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikun. Ayat ini menjelaskan apa tuduhan-tuduhan musyrikun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu berlepas diri dari semua itu. Tetapi itulah dia, kekafiran menghalalkan segala macam cara. Dan Allah Azza wa Jalla pun membela nabinya dan membantah tuduhan-tuduhan mereka. Yang keempat, ayat-ayat ini mengagungkan la ilaha illallah, mengagungkan tauhid. Karena tauhid itu merupakan dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul. Dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, taqrirut tauhid. Ayat ini mengokohkan tauhid, hari kebangkitan, hari pembalasan, dan mengokohkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, beberapa poin yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya untuk terus istiqamah di atas sunnah dan di atas tauhid sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita, yang disebut di dalam doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berikan kita istiqamah. Allah Azza wa Jalla berikan kita ats-tsabat, keteguhan dan kekokohan. Dan saatnya kita buka sesi tanya jawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sumedang, Jawa Barat. Silahkan dari Sumedang. Mohon pertanyaan, mohon penjelasan. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Mohon pencerahannya. Kalau bisa contohnya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Palembang. Silahkan dari Palembang. Kalau mempelajari ilmu tasawuf itu apa benar tuntunan dari Rasul Pak Ustadz? Baik, ditunggu jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Doa ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah apapun ibadah yang kita kerjakan dengan harapan kita mendapatkan pahala dari ibadah tersebut, maka itu dikatakan doa ibadah. Adapun kalau ada doa yang di dalamnya ada permintaan, ya Allah, berikan aku umur yang panjang. Ya Allah, selamatkanlah aku dari virus dan bencana. Jadi ada permintaan di dalamnya, itu dikatakan doa masalah. Kita sholat, itu namanya doa ibadah. Kita berzikir, itu namanya doa ibadah. Kita bersedekah, itu namanya doa ibadah. Kenapa? Kita mengharap pahala dari perbuatan tersebut. Adapun yang ada permintaannya, maka itu dikatakan doa masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada tuntunan dari Nabi belajar ilmu tasawuf? Kita katakan tidak ada Nabi suruh belajar ilmu tasawuf. Yang disuruh oleh Nabi itu Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu tasawuf. Ya, maka Imam Syafi'i menyebutkan siapa yang belajar ilmu tasawuf di pagi hari, belum siang dia sudah menjadi orang pandir dan bodoh. Karena ilmu tasawuf tidak mengajarkan Quran dan Sunnah. Dia mengajarkan kita perbuatan bid'ah di dalamnya. Sampai ujungnya nanti tidak sholat dan semisalnya. Maka ilmu mana yang seperti ini? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Madura, Abu Hafiz. Silakan dari Madura. Mau tanya, ucapan Allahu Akbar sama Allahu Akbar itu yang benar yang mana? Artinya masing-masing apa itu? Bagaimana? Ucapan Allahu Akbar sama Allahu Akbar yang benar perkataannya itu yang mana? Apa bedanya? Bu Hafiz. Apa bedanya yang benar Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Allahu Akbar, ya. Iya, Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Baik. Dan artinya masing-masing apa, Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Iya, Ustaz. Dari Riau, silakan. Iya, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi seorang imam apabila kalau kita tidak salam sholat fardu, dia marah, Ustaz? Baik. Yang kedua, Ustaz, bagaimana apa hukumnya memakan makanan setelah Yasin dan setelah malam Jumat, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Kemudian kita jawab, apa bedanya Allahu Akbar dengan Allahu Akbar? Ya, kita katakan insya Allah ini tidak jauh beda, mungkin hanya pelapatan sedikit saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana ada imam selesai sholat saya tidak jabat tangan, dia marah. Tidak ada urusan, yang penting jangan Allah marah. Karena tidak ada petunjuk dari Nabi SAW selepas sholat itu berjabat tangan. Selepas sholat itu disuruh oleh Nabi SAW berzikir, bukan jabat tangan. Di samping ini masuk dalam hadis Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa mempraktikkan suatu amalan dari Nabi, siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari ajaran Nabi SAW, maka itu ditolak. Ya. Kemudian makanan dari acara-acara bid'ah hukumnya adalah halal, tetapi jangan dimakan. Kenapa? Jangan sampai acara kita tidak bolehkan, tetapi makanan kita bolehkan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan pertanyaannya. Ustadz, di 10 hari pertama Dzulhijjah itu amalannya melebihi amalan jihad.
di 10 hari hari pertama bulan Zulhijjah itu. Baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan di 10 pertama Dzulhijjah seluruh amal saleh asal ikhlas dan ibadah itu ada contoh dari Nabi SAW. Maka sholatnya masuk 5 waktu, rawatibnya masuk, kemudian kalau umrah juga masuk, bersedekah masuk, berzikir masuk, menuntut ilmu masuk, apapun intinya yang ada petunjuk dari Nabi SAW, asal kita ikhlas mengerjakannya masuk. Puasa juga masuk, Senin Kemisnya, puasa Daudnya, dan lebih ditekankan lagi nanti yaitu apa? Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan hari Arafah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Morinim. Dari Muara Enim, silahkan pertanyaannya. Numpang tanya Ustaz. Bagaimana uang mengorbankan itu sudah meninggal? Bagaimana? Boleh apa tidak? Bagaimana? Mengorbankan orang tua yang sudah meninggal. Baik, itu Sah atau tidak? baik, tunggu jawabannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwasanya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia secara khusus tidak ada dalilnya. Maka jangan melaksanakan perkara yang tidak memiliki dalil. Adapun kita sebagai anak berkorban, ikut sertakan pahala, bukan menghususkan korbannya 1, 2. Ya, ikut sertakan dia pahala, insyaallah akan sampai kepada orang tua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita mengucapkan selamat ultah pada anak yang jauh? Enggak ada selamat ultah itu. Inilah caranya orang-orang luar Islam. Ya. Jadi tidak ada ultah ulang tahun, tidak ada ucapan ultah. Ya, hentikan semuanya itu kalau mau selamat dunia akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari teman Palembang. Iya, silakan. Ustaz, tolong jelaskan lagi apa amalan untuk melewati jembatan Sirot. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, terputus. Apa saja amalan yang kita amalkan untuk melewati as-sirat? Seluruh amal saleh. Amalan-amalan yang diperintahkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ikhlas kita mengerjakannya dan kita pun sebagai pelakunya bersih dari perkara-perkara kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan tentu segera melaksanakan amal-amal saleh itu menyegerakan kita lewat di atas as-sirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Babel, Ustaz. Silakan, dari Bangka Belitung. Mau tanya Ustaz, Sholat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat? Baik. Baik. Bagaimana cara melakukan 4 rakaat yang sekali salam? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung, Pak. Dari Lampung, silakan pertanyaannya. Iya. Mohon menjauh dari televisinya, Bapak. Ya. Iya, Pak. Iya, dari Lampung aja. Iya, menjauh dari televisinya biar tidak masuk suaranya. Iya, Pak, ada jauh. Pak. Iya. Saya dengar, Pak. Silakan. Iya, mau tanya Pak, ini saya kan ngobrol-ngobrol sama tetangga. Ini kan mau ngorban katanya, tetapi dia belum diakikohkan. Saya bilang, akikoh itu kewajiban orang tua kalau dia mampu, kalau nggak mampu, ya akikoh itu nggak wajib. Saya bilang, apakah dia menjelaskan begitu salah? Terima kasih, Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari Jawa Barat. Ustaz, kopi Aisyah itu apa dirutinkan 4 rakaat 1 salam, apa link dengan 2 rakaat gitu, Ustaz? Ba'diyah Isya apa qabliyah?
Badiah setelah sholat isya, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Salat qabliyah zuhur berapa rakaat? Qabliyah zuhur itu paling afdol 4 sekaligus tanpa tasyahudul awal. Dan tentu setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah membaca surah. Andai kata mau 2 boleh juga 2. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi yang paling afdol 4 sekaligus. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan tetangga, dia mau kurban tapi belum akikah. Saya jawab, akikah kewajiban orang tua. Iya, kewajiban orang tua akikah. Tetapi kita katakan ya, itu ketika menjadi anak. Kalau sudah menjadi dewasa ya kewajiban diri masing-masing kalau sudah ada kemampuan. Maka kita katakan yang belum akikah ya segera akikah. Musim kurban dia kurban. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ba'diyatul isya bolehkah dirutinkan berrakaat? Boleh. 4 sekaligus. Setiap rakaat setelah baca Fatihah baca surah, sama seperti 4 rakaat dilaksanakan pada malam qadar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa mimpi seorang Habib dapat jadi dasar agama? Nggak ada ceritanya, jangankan Habib. Ya, kita katakan tabi'in saja bermimpi tidak bisa jadi dasar agama. Dasar agama itu sudah patok mati Quran dan Sunnah. Ya, mau siapa mimpi, ya itu namanya mimpi. Tidak ada kenyataannya dalam agama. Ya, kalau sahabat bermimpi diakui oleh Nabi baru benar. Sebab apa? Sahabat aja bermimpi. Nabi SAW mengatakan itu setan itu kata Nabi. Ya batal mimpinya. Apalagi orang-orang sekarang mau mimpi. Ya, kenapa kok mimpi kita percaya Quran dan Sunnah tidak percaya kita? Ini musibah besar. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada tuntunannya membaca ayat kursi mulai dari surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 26 dan 5. Jazakallahu khair. Yang ada tuntunannya itu baca semua Quran. Dan di rumah lebih banyak baca suratul Baqarah. Di antara faedahnya adalah untuk mengusir syaitan dan mendatangkan keberkahan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya. Halo. Ya, halo. Ya. Saya Dari mana? dari Tutu NTB. Silakan. Ini bertanya sama Ustaz. Ya. Bapak, kita pakai telepon, jangan ditunggu televisinya. Silahkan pertanyaannya. Oh, ya. Saya ingin bertanya, apakah boleh belajar ilmu melalui buku ataupun kitab? Itu saja pertanyaannya. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini Pak. Dari mana? Dari Sumbawa. Silakan dari Sumbawa. Saya mau bertanya Pak, apakah bisa kita kurban sampai pakai sapi betina? Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Merangin, Jambi. Dari mana ini, Ustaz? Silakan. Ini minta keterangan perbedaan orang wajib sama qobliyah, Ustaz. Rawatib dengan qabliyah ya. Ya, ada Ustaz lain menyampaikan yang disebut qobliyah 22 rakaat. Tidak disebut orang wajib itu dah. Yang orang wajib 12 rakaat. Baik. Jadi saya ragu. Pengambilannya rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum sudah maghrib. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sudah isya. Jadi jelaskan oleh Ustaz tuh. Jadi saya ragu, tolong pencerahannya Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Berau, Kalimantan Timur. Dari Berau, Kalimantan Timur. Silakan pertanyaannya. Mau menanyakan Ustaz, pelaksanaan pada salat qabliyah subuh apa di salat wajib di salam langsung berdiri atau pada hulu atau zikir selesai baru dilaksanakan. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tekan 1, 3 atau
Cepat beli pulsa, jangan tekan-tekan ya. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bolehkah belajar ilmu dari kita? Boleh, tetapi mesti ada bimbingan guru. Sebagaimana disebut kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lan tanalal ilma bi sittatin, engkau tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya wa irsyadu muallimin, bimbingan seorang guru. Kemudian juga pesan para ulama ussalaf, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayyal ahkam. Siapa yang belajar dari perut kitab tanpa seorang guru, maka dia akan menyia-nyiakan dan menghancurkan hukum agama. Maka tidak boleh hanya dengan dari buku, mesti bimbingan guru. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Palembang. Silakan dari Palembang. Kalau kita baca doa habis selawat Nabi pada tahiyat terakhir, boleh kita baca beberapa doa Pak Ustaz? Baik, itu saja. Iya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Padang Sidimpuan, Pak. Padang Sidempuan. Silakan pertanyaannya. Iya, sudah kita qobliyah subuh, Pak. Doa apa yang paling bagus kita baca ya, Pak? Qabliyah subuh ya. Iya, iya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banten, Pak. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, kalau ngorban kambing itu apa memang untuk satu orang atau bisa 2 orang atau bisa 3 orang, itu aja Pak Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Tunggu jawabannya. Baik, kita jawab. Bolehkah berkorban dengan sapi betina? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Karena tidak ada syaratnya harus jantan, harus betina. Yang penting salim, selamat dari 4 cacat. Pincang, buta sebelah, sakit yang jelas, kurus. Kemudian umur harus 2 tahun ke atas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bedanya rawatib dengan qabliyah? Kita katakan ada yang sifatnya qabliyah itu rawatib, ada yang qabliyah itu bukan rawatib. Rawatib adalah salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya, maka ada rawatib muakkad, ada ghairu muakkad. Ada yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW, ada yang kadang-kadang dikerjakan oleh Nabi SAW. Mana dia yang rawatib muakkad yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ini yang muakkad. Adapun yang tidak muakkad, kita tambah, ya, tambah 2 lagi setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 4 sebelum asar. Kemudian 2 sebelum maghrib. Kemudian 2 sebelum isya. Ya, kemudian sebagian berdasarkan hadits Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Jadi rawatib dengan qabliyah ini kita katakan saling memasuki. Ada yang qabliyah jadi rawatib, ada yang qabliyah bukan rawatib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita mengqadha qabliyah zuhur? Otomatis mengqadha qabliyah zuhur ya harus zikir dulu. Ya, zikir dulu baru diqadha. Jangan begitu salam langsung qadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membaca banyak doa setelah tasyahud akhir? Silahkan, Nabi SAW suruh banyak-banyak berdoa sesuka kita sebelum salam itu, karena itu waktu yang mustajab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah sunnah fajar apa yang dibaca? Kita katakan sunnah fajar itu hanya 2 rakaat. Kalau ada waktu silakan banyak berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Namanya korban 1 kambing itu untuk sekeluarga, tetapi untuk kepemilikan hanya 1 orang saja. Beda dengan sapi bisa dimiliki oleh 7 orang di patungan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Silakan. Ini masalah hari Jumat. Ya. Baik. Yang
Baik. Kita itu datang ke masjid kan sholat sunnah tahiyat masjid. Dan seterusnya kan sebelum datang waktunya kita itu lebih bagus mana zikir apa baca Al-Quran itu. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Ustaz. Ya. Halo, Ustaz. Ya. Halo, Ustaz. Ya, halo. Iya, halo. Soal qobliyah zuhur, Ustaz. Ya. Halo. Ya. Dari mana, Bu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Sidoarjo. Silakan, qabliyah zuhurnya gimana? Iya. Qobliyah zuhur itu tolong dijelaskan. Mbak. 4 rakaat itu nggak pakai tahiyatul awal. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, atau suratnya itu sampai akhir pakai surat ya, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ya, ini dari barang Silakan. pertanyaan gimana ya lebih baik sebenarnya ini kalau di daerah kami kalau ada yang meninggal itu memang itu tidak sampai 3 malam 3 itu makan. Tapi sebagai yang paling banyak kemudian tadi mana yang lebih baik? Bagaimana? Kalau ada yang meninggal malam itu 3 malam berturut-turut ngaji. Pasti kan setelah itu namanya bertol. Habis malam 3 makan lah itu. Baik. Dia makan ada yang sebagian lebih banyak tadi ya. Ada 1 malam kan atau 2 malam. Mana lebih baik? Baik, ditunggu jawabannya. Apa hukumnya sunnah kita makan ya buah sebelum makan? Bukan sunnah, tetapi itu istimbat pengambilan para ulama, ini yang baik ya, dan itu yang dilakukan atau itu yang disebut di dalam Al-Qur'an. Itu istimbat. Wallahu taala ala wa alam. Mohon maaf penelpon kami sudah break ya. Kemudian bagaimana hukumnya laki-laki kencing berdiri? Boleh, karena Nabi SAW juga sudah mempraktikkannya ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apa hukumnya sholat gaib untuk orang meninggal karena corona? Kalau tidak ada yang mengurus jenazahnya, tidak ada menyolatinya, maka silahkan sholat gaib. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian mana lebih baik setelah kematian 3 hari kumpul di rumah kematian? Tidak ada baiknya itu, karena itu justru akan membahayakan si mayit. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengharamkan kumpul-kumpul di tempat kematian tersebut. Demikian juga dari sahabat Jarir, kami menganggap kumpul-kumpul dan membuat makan itu termasuk meratap, dan gara-gara meratap itu si mayit akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabliyah zuhur itu 4 rakaat sekaligus tanpa tasyahudul awal itu paling afdal, dan semuanya memakai surat setiap rakaat setelah Al-Fatihah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apa keutamaan sholat Jumat? Keutamaan sholatul Jum'ah tentunya sangat banyak. Ya, di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW pagi-pagi datang. Kemudian pagi-pagi tentunya paling awal, ya selesai subuh sudah datang, itu paling utama. Maka sama seperti mengorban onta. Naik ke masjid, tidak memisahkan antara 2 orang yang sedang duduk, sholat semampunya. Dia diam sampai selesai sholat, maka Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya. Ya, dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya tambah 3 hari, dan Nabi SAW katakan bahwasanya ya setiap langkahnya dihitung pahala sholat malam setahun dan puasa setahun. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, surah apa yang dibaca di waktu sholat qabliyah zuhur 4 rakaat? Bebas suratnya, tidak ada ketentuannya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah makan sedekah dari masjid pada hari Jumat? Boleh, tidak ada masalah. Apa sholat sunnah sebelum asar maghrib niatnya sholat qabliyah atau mutlak? Ya sholat qabliyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di dusun kami diberi kotak masing-masing rumah untuk kita masukkan infak tiap hari. Nanti akhir bulan diambil oleh pengurus untuk disalurkan. Di antara para jamaah ada yang menolak dengan membuang kotak. Apakah berarti kita tidak mau diajak masuk surga? Ya jelas. Ya, udah dikasih jalan masuk surga tidak mau, maka ini terlalu yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita ikut kurban tetapi uangnya dicicil, mana lebih baik pahalanya dibarkas atau dicicil? Yang paling baik itu adalah mana yang paling ikhlas. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Saya tidak hadir di acara peringatan kematian hari pertama saya sampai ke-7. Apakah sikap saya benar? Sangat benar. Kenapa? Kita tidak ingin menyiksa orang yang meninggal dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terakhir hari untuk potong rambut kuku yaitu sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di masjid sekitar rumah ada setiap salat asar baca hadis dari kitab Fadlul Amal. Bolehkah kita duduk? Kita katakan kitab Fadlul Amal ini adalah banyak hadis yang dhaif. Maka jangan duduk di majelis yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat Jumat, salat subuh, saat tahiyat duduknya iftirash atau tawarruk. Seluruh yang 2 rakaat duduknya iftirash. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kaifiat mengikuti atau mempercayai paranormal menyebarkan fitnah menuduh para mukmin sebagai penzina? Mohon penjelasannya. Meskipun dia tidak menebarkan fitnah, mendatangi saja sudah tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya saya ada rezeki lebih kemana saya harus membayar zakatnya di Lombok atau di Kalimantan? Kita katakan di mana tempat tinggalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana anaknya keluar dari Islam tapi dikirim bapaknya uang untuk haji? Kita katakan bahwasanya ketika dia keluar dari Islam dia murtad dan dia harus diminta untuk bertaubat. Ya, bagaimana anak memberikan uang kepada bapaknya? Anak memberikan uang kepada bapaknya suatu kewajiban kalau memang bapaknya memerlukan. Ya, dan uang yang diberikan tersebut pertama sebaiknya jangan diterima untuk memberikan pelajaran supaya jangan dengan sebab itu dia meridhai keluarnya dari Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum memakan hasil dari berdukunan hukumnya haram. Karena Nabi SAW melarang thamanul kalb wa mahrul bagi wa hulwanul kahin. Harga anjing, kemudian maharnya para pezina, kemudian itulah dia upahnya para dukun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kiatnya mengutamakan akal dalam bermuamalah dibandingkan dengan hukum? Karena akal banyak membawa keuntungan. Bagaimana kiatnya mengutamakan akal? Kok bisa? Ya, orang itu mengutamakan hukum bukan mengutamakan akal. Tapi orang memainkan akalnya dalam berniaga supaya mencapai ya yang baik penjualannya tidak ada masalah selama dalam koridor yang halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa betul nama salat setelah wudu ya yang dibiasakan Bilal namanya salat tahur? Tidak ada yang mengatakan salat tahur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sah nikah wali hakim karena wali tidak tahu di mana keberadaan sejak kecil? Sah, karena Nabi SAW mengatakan, ya, ana waliun man la waliyalah. Aku walinya orang tidak punya wali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah betul suntikan vaksin terbuat dari minyak babi? Tidak betul. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa amalan yang tidak boleh kita lakukan ketika sudah berniat untuk berkorban? Bukan ketika sudah berniat, ketika masuk tanggal 1. Tidak boleh potong rambut, potong kuku, ya, itu yang tidak boleh. Sampai kurban kita jatuh baru kita boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang mau haji harus mengadakan halal bihalal? Enggak ada harusnya itu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum salat fardu sendiri, apa boleh meninggalkan jamaah salat fardu tanpa uzur bagi laki-laki? Ini dia berdosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Punya hutang 30 tahun yang lalu, kemungkinan orangnya sudah meninggal. Bagaimana kalau bayar hutang? Bisakah dikasih ke Baitul Mal? Ya harus cari ahli warisnya, bukan ke Baitul Mal. Pembagian harta warisan bagi suami istri yang sama-sama bekerja. Harta suami istri sudah tercampur, ya dibagi sama-sama setengah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa sebaiknya kita baca sambil menunggu waktu sholat subuh? Kita katakan antara adzan dan iqamat banyak-banyak berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah mengakikahkan anak yang sudah meninggal? Kalau sudah meninggal tidak perlu diakikahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum melalaikan hutang dan tidak ada etikat untuk membayarnya? Ini adalah orang-orang yang zalim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa orang sering datang ke rumah saya ujung-ujungnya pinjam uang? Ya karena bapak punya uang banyak. Ya kalau nggak punya uang kan tidak dipinjami. Terus sering orang-orang itu tidak tepat bayar janji hutang, membayar utangnya. Kalau tidak tepat waktu diminjam hutang, minta jaminan. Apa yang bisa menjadi jaminan sehingga bisa diambil di saat dia tidak mau. Ya, di saat dia tidak mau bayar hutang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Insyaallah sore, insyaallah di Masjid Dinas Kesehatan Provinsi NTB, kemudian ba'dal maghrib insyaallah taala di Masjid Al Hidayah Otak Desa Ampenan Mataram. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.